orang yang akan meninggal dunia ya. Adab orang al-ihtidhar, al-muhtadir yang akan meninggal dunia. Nah, adab orang yang hadir di situ bagaimana? Jadi tadi adab dia. Sekarang adab orang yang hadir di situ di antaranya menurut mazhab Syafi'i dilakukan al-idja. Al-idja itu menghadapkan orang yang akan meninggal dunia ke arah kiblat. Ke arah kiblat. Menurut mazhab Syafi'i yang paling utama adalah dia meletakkan orang yang akan meninggal tersebut di lambung kanan sehingga wajahnya menghadap kiblat. Kalau dia tidak mampu karena sakit lambung kanannya, diletakkan lambung kiri sehingga tetap dia menghadap apa? Kiblat. Kalau dia tidak bisa lambung kanan, lambung kiri, maka kakinya ke arah kiblat, telapak kakinya ke arah kiblat, kemudian kepalanya diletakkan bantal agar dia menghadap ke kiblat. Kalau bisa dilakukan ini yang terbaik. Ini ada khilaf tapi masalah ini. Ada khilaf dalam masalah ini. Baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin. Mazhab Maliki mengatakan tidak disunnahkan. Imam Malik ketika ditanya dia bilang tidak, ini bukan amal masyarakat kota Madinah, enggak ada. Ya. Sebagian ulama mengatakan iya. Dalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiblat, yaitu al-Ka'bah qiblatul muslimin ahya'an wa amwatan. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ka'bah adalah kiblatnya kaum muslimin hidup maupun apa? Maupun mati. Wallahu a'lam bishawab. Dalilnya masih terlalu global, ya. Pertama, sehingga kalau mengatakan sunnah agak sulit, ya. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Mata baina haqinati wa daqinati." Rasulullah SAW wafat di pangkuanku, di antara leher daguku dan di antara dadaku. Itu Rasulullah SAW kepalanya kira-kira di sini, ya. Dan tidak disebutkan menghadap kiblat atau tidak. Rasulullah SAW tidak minta untuk dihadapkan ke arah kiblat, ya. Demikian juga tidak diriwayatkan dari para sahabat ketika mereka mau meninggal minta dihadapkan ke arah kiblat. Sehingga dalil untuk mengatakan mustahab agak sulit. Kemudian yang berikutnya, orang kalau sudah mau meninggal sulit, kita mau rubah-rubah gerak kanan, gerak kiri, sulit kan? Lagi sudah di ICU kita mau kanan kiri, kita cari posisi yang nyaman bagi dia. Karena meletakkan badan di lambung kanan tidak mudah. Berat bagi seorang yang dalam kondisi apa? Sakit. Demikian juga meletakkan lambung kiri juga agak sulit. Tapi intinya ini pendapat sebagian ulama dan pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, ada khilaf. Artinya kalau ada mayat atau orang yang akan meninggal dunia ingin dihadapkan ke kiblat tidak ada masalah. Ya, tapi untuk mengatakan ini sunnah, saya tidak menemukan dalil yang tegas. Tapi inilah mazhab Syafi'i, sehingga kalau di masyarakat mengatakan hadapkan ke kiblat ya biarin aja. Memang itu ada khilaf dalam masalah ini. Dan bagus seorang menghadap apa? Kiblat. Cuma kalau kita bilang bagus, iya, tapi kita tidak bisa mengatakan adalah disunnahkan, karena disunnahkan butuh dalil yang spesifik, dan saya tidak menemukan dalil yang spesifik dalam masalah ini sehingga khilaf di kalangan para ulama. Ya, wallahu taala a'lam. Tapi kalau sang mayat mengatakan saya ingin menghadap kiblat, silakan dia menghadap kiblat. Saya ingin meninggal dalam kondisi menghadap apa? Kiblat, menghadap Ka'bah, silakan. Ibnul Musayyib, Sa'id Ibnul Musayyib seorang tabi'in, ketika dia mau meninggal kemudian diarahkan wajahnya ke arah kiblat, dia enggak mau, dia bilang enggak, saya enggak perlu itu. Kembalikan posisi saya semula. Seakan-akan dia tidak ingin dianggap sebagai apa? Sunnah. Sehingga dia termasuk ulama yang tidak mau kalau dia mau meninggal biasa saja, dia tidak menganggap sunnah harus menghadap apa? Kiblat. Beda kalau meninggal baru dikuburkan menghadap apa? Kiblat. Baik. Ini tadi tentang adab orang yang akan meninggal dunia. Yang kedua, adab orang yang hadir kepada orang yang akan meninggal dunia mentalqin. Dengan cara yang lembut, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Perhatikan. Laqinu, talqinlah orang-orang mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Orang-orang yang mati di antara kalian maksudnya yang akan meninggal dunia, bukan yang sudah mati. Kalau sudah mati dianjurkan untuk ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak, la ilaha illallah cukup, la ilaha illallah. Kita bilang ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Zahir hadis kita disuruh untuk mengucapkan sama dia, kita ada perintah dengan lemah lembut. Ucapkan la ilaha illallah. Ada perintah, kita suruh dia ucapkan la ilaha illallah. Namun banyak fuqaha mengatakan tidak usah kita perintah. Karena khawatir kalau kita perintah dia merasa enggak suka diperintah, dia tadajjar, dia merasa berat. Tapi caranya bagaimana? Seperti mazhab
Syafi'i mengatakan cukup kita banyak mengucapkan la ilaha illallah di sampingnya sehingga dia terbawa. Kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya la ilaha illallah. Kalau dia sudah terakhir menjelang meninggal sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah. Kita tidak usah ngajak bicara lagi. Kita sudah lihat lisannya bilang apa? La ilaha illallah. Kecuali dia bicara perkara lain lagi, ya kita bilang lagi la ilaha illallah. Sehingga ucapan terakhirnya adalah apa? La ilaha illallah. Kata Nabi SAW, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan ya akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga, akan masuk surga ya. Ada cerita menarik tentang seorang ahli hadis ketika dia akan meninggal dunia. Kemudian ada ulama yang lain yang datang, kemudian akhirnya mereka mudzakara ilmu tentang hadis, sampailah mereka ada hadis ini. Akhirnya ahli hadis tadi menyampaikan Rasulullah bersabda, "Man qana akhiru kalamihi la ilaha illallah." Kemudian meninggal dunia. Akhir perkataan dia apa? La ilaha. Ketika dia sedang bermudzakarah tentang murajaah, mengulangi ilmu, dia meriwayatkan hadis ini sebelum meninggal dunia. Dia mengatakan, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, terus dia meninggal. Dia meninggal dunia. Jadi wallahu alam bisawab, kita jangan maksa mayat ucapin jangan. Nanti khawatir dia ya repot. Nanti ucapan terakhirnya bukan la ilaha illallah. Jangan buat dia jengkel. Tapi dengan lemah lembut ya. Sampai saking ingin lemah lembutnya tadi para ulama mengatakan tidak usah kita bilang ucapkan. Jangan bilang, cukup kita baca saja dia akan terbawa. Tapi zahir dari hadis kita ingatkan. Jangan lupa la ilaha illallah. La ilaha illallah ya. Ya. Dan siapa yang meninggal dengan kalimat la ilaha terakhirnya maka dia akan masuk surga. Kemudian di antara adab yang dilakukan oleh orang yang hadir terhadap orang yang akan meninggal dunia, qiraat Yasin, membaca surat Yasin. Bukan setelah meninggal, tapi ketika akan apa? Meninggal dunia. Saya bacakan perkataan penulis Al-Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, yundabu an yaqra'a indal muhtadir surat Yasin. Lima rawa Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu disunahkan untuk membaca di sisi orang yang akan yang sedang sakaratul maut, akan meninggal dunia, dibacakan surat Yasin. Berdasarkan hadis riwayat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Bacalah terhadap orang-orang mati kalian, maksudnya bacalah terhadap orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan apa? Baca ya Yasin. Sama seperti sabda Nabi, "Laqinu mautakum." Talqinlah orang-orang yang meninggal di antara kalian. Maksudnya talqinlah orang-orang yang akan apa? Meninggal. Dan itu yang dipahami oleh para ulama demikian. Demikian juga ini, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah ya surat Yasin kepada orang yang akan meninggal dunia. Ya. Jadi ini dipahami oleh ulama Syafi'iyah bukan setelah meninggal tapi dalam kondisi ihtidhar, yaitu akan meninggal apa? Dunia. Kenapa disunahkan baca surat Yasin bagi orang akan meninggal dunia? Kata penulis, li'annahu dzakara fiha ahwalul qiyamah atau dzukira fiha ahwalul qiyamah wal ba'ats. Fa idza quri'at indahu tajaddada lahu dzikru tilkal ahwal. Karena dalam surat Yasin disebutkan tentang kondisi-kondisi hari kiamat, kondisi hari kebangkitan. Ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza. Dalam ayat disebut tentang hari kebangkitan. Ya. Di surat Yasin ya. Intinya dengan baca surat Yasin akan cerita tentang surga, tentang hari kiamat, membuat dia ingat tentang hari kiamat sehingga dia fokus kepada akhirat. Dia tidak lagi mikir-mikir dunia, fokusnya kepada akhirat ya. Maka ketika dia dibacakan surat Yasin, maka akan terperbaharui, refresh lagi pikiran dia tentang akhirat. Dan ini penting bagi seorang yang akan meninggal dunia. Tetapi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebenarnya mengatakan hasan atau sahih, sebenarnya mengatakan dhaif. Yang mengatakan hadis ini sahih, maka silakan mengamalkannya. Baca surat Yasin bagi orang yang akan meninggal dunia. Jadi kalau orang sudah sakratul maut, kita lihat dia sudah setengah mati, baca surat apa? Yasin. Baca surat Yasin di sisinya agar dia mendengarkan surat tersebut.